Baik, selamat siang anak-anakku sekalian. Pada siang ini kita bertemu lagi dalam pelajaran PKN. Nah, pada beberapa minggu lalu sudah kita masuki bab ini melalui tugas mandiri. Sekarang Bapak mau kembali mengingatkan kembali tentang bab 3 ini sampai nanti pelajaran ini, materi ini selesai. Yang jelas bahwa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran ini, yang pertama adalah menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara. Kemudian yang ketiga, menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah tujuan pembelajaran dari fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Seperti yang Bapak katakan tadi, hanya Bapak ini mengulangi lagi karena ini sudah Bapak berikan tugas kepada Anda. Nah, yang pertama, suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, ya. Satu, suprastruktur sistem politik Indonesia. Apa itu suprastruktur sistem politik Indonesia? Yaitu sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, ya. Nilai-nilai lokal, ya, bahwa Pancasila itu merupakan nilai yang bersumber dari nilai-nilai lokal dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, dari situlah pelaksanaan sistem politik demokratis, ya. Nah, kemudian suprasistem politik Indonesia itu terdiri atas 3 bagian, ya, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Eksekutif, kekuasaan, ya, bidang yang pemerintahan, ya. Legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif merupakan kekuasaan di bidang peradilan. Nah, itulah suprastruktur Indonesia. Nah, kemudian bahwa subinfrastruktur politik Indonesia itu ada terdiri dari bagian, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, tokoh politik. Nah, semua ini sudah Bapak berikan waktu tugasnya, ya, tentang partai-partai politik Indonesia, ya, tentang kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh-tokoh politik. Nah, sekarang kita masuki lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tadi itulah tentang suprastruktur dan infrastruktur. Nah, lembaga-lembaga negaranya, yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1. Nah, itulah tentang MPR, ya. MPR sama dengan DPR tambah DPD. Nah, supaya mudah diingat, ya. Di mana itu diterangkan, yaitu dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan bagaimana tentang mengatur susunan dan kedudukan MPR itu dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Jadi
Kalau ditanya di manakah itu kita temukan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang susunan dan kedudukan MPR, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Nah, kemudian apa tugasnya? Apa tugas MPR itu? Memasyarakatkan ketetapan MPR. Jadi kalau MPR itu sidang, ya, misalnya melakukan sidang, ada hasil yang dicapai, ada ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini harus disosialisasikan, ya, dimasyarakatkan oleh MPR itu sendiri. Apalagi memasyarakatkan Pancasila, memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memasyarakatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini harus mereka laksanakan, ya, dimasyarakatkan atau disosialisasikan supaya masyarakat Indonesia tahu betul Pancasila, tahu betul Undang-Undang Dasar, tahu betul apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di samping itu juga MPR mengkaji sistem ketatanegaraan, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 serta pelaksanaannya. Jadi bahwa MPR itu bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan itu yang disesuaikan, yang dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala evaluasi pelaksanaannya. Nah, di samping itu tugasnya adalah menyerap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah lembaga pertama. Lembaga yang kedua yaitu lembaga presiden, ya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, menurut Undang-Undang Dasar bahwa prinsip Republik Indonesia menganut sistem presidensial, ya. Presidensial. Yaitu menurut pasal 4 ayat 1, pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, boleh dilihat undang-undangnya dan hari itu pun sudah Bapak tugaskan ini kan. Nah, ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Susunan dan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, ya, tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, tentang DPR, tentang DPD dan tentang DPRD. Nah, itu dia, ya. Nah, kemudian apa fungsi DPR itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ada tugas utama anggota DPR itu, fungsi utamanya adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oke. Kemudian bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Ini sudah Bapak tugaskan, ya. Sudah Bapak tugaskan pada waktu itu. Keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, ya. Badan pemeriksa. Badan ini merupakan lembaga negara yang bebas, ya, yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Ya. Untuk menunjang tugasnya, BPK Republik Indonesia didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara. Nah, jadi undang-undang yang mendukung tugas daripada BPK itu adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA, kekuasaan kehakiman, ya, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Kita lanjut. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Oke, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketujuh, Dewan Perwakilan Daerah DPD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat dan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, yaitu Komisi Yudisial, merupakan lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan para hakim. Nah, itulah. Jadi pada waktu tugas mandiri pertama, tugas mandiri yang kedua, semuanya ini sudah Bapak tugaskan, mulai dari infrastruktur dan suprastruktur politik sampai dengan lembaga-lembaga negara ini dengan segala tugas dan fungsinya masing-masing. Baik, yang terakhir bagian C, anak-anakku sekalian, sebagai bagian yang ketiga, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan good governance di Indonesia dilatar belakangi oleh dua hal yang berdasarkan hukum, yaitu berdasarkan adanya tuntutan eksternal dari luar dan adanya tuntutan internal. Tuntutan dari eksternal itu adalah dari dunia internasional, di luar dari Indonesia sendiri, dan internal adalah tuntutan dari dalam diri Indonesia, dari rakyat Indonesia sendiri. Itu maksudnya, ya. Ada dua tuntutannya, ya, dilatar belakangi tuntutan eksternal dan tuntutan internal. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik itu prinsip good governance, yaitu bagaimana partisipasi, ya, partisipasi rakyatnya, bagaimana konsensus, ya, berorientasi kepada konsensus. Apa yang dilakukan itu harus berorientasi kepada konsensus, visi strategis, kemudian tanggap, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, berkeadilan, dan aturan hukum. Inilah partisipatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hal, ya, yang perlu diperhatikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, ya, atau disebut dengan prinsip-prinsip good governance. Partisipasi, berorientasi kepada konsensus, visi strategis, tanggap, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, berkeadilan, dan aturan hukum. Apa yang menjadi ajas-ajas umum yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara, ya, dalam tata pengelolaan itu, yaitu ajas kepastian hukum, ya, kepastian hukum negara kita sebagai negara hukum, ya. Bagaimana ajas kepastian hukum itu dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, yaitu ajas tertib penyelenggaraan negara, tertib penyelenggaraan dari daerah sampai ke pusat, ya. Ajas kepentingan umum, ya, berorientasi kepada ajas kepentingan umum. Kemudian ajas keterbukaan, ajas proporsionalitas, ajas profesionalitas, dan ajas akuntabilitas. Ya, inilah ajas-ajas umum yang harus dipegang dalam penyelenggaraan negara. Ya.
Nah, tentu bagaimana partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia? Ya, partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Yang pertama mau kita lihat dulu pengertian dan ciri-ciri partisipasi politik. Pengertian pertama menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa, ya, dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta menentukan pemimpin pemerintahan. Itulah menurut Ramlan Surbakti bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan umum dan serta menentukan pemimpin pemerintahan. Nah, dalam gambar itu di situ ada keterlibatan masyarakat, ya, dalam melaksanakan mengikuti pemilihan umum. Mereka mau menyampaikan suaranya melalui surat suara, ya. Nah, apakah itu pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, ataupun pemilihan presiden. Nah, itu contoh. Jadi masyarakat, ya, masyarakatlah yang mempengaruhi, ya, apa kebijakan-kebijakan selanjutnya sesuai dengan partisipasi masyarakat itu serta menentukan pemimpin pemerintahan. Kemudian ciri-ciri partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti ada beberapa cirinya, ya. Kegiatan atau perilaku individu warga negara biasa yang dapat diamati. Nah, ciri-cirinya artinya bahwa apa yang dilakukan, bagaimana perilaku individu warga negara biasa itu dapat diamati, dapat dilihat, ya. Dapat dilihat, dapat dialami perilaku-perilakunya individu per individu. Kemudian yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan dan diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang berhasil ataupun tidak mempengaruhi pemerintahan termasuk dalam konsep partisipasi politik. Jadi kegiatan yang berhasil ataupun tidak memengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Baik hasilnya ataupun tidak sangat mempengaruhi, ya, tentang pemerintahan itu sendiri. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Ya. Artinya masyarakat itu bisa langsung, ya, melaksanakan sesuatu, ya, untuk mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan segala pemerintahan, ya, secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung misalnya terjadinya, ya, penyampaian pendapat dari suatu kelompok masyarakat kepada pemerintah melalui pemerintah daerah, ya, melalui bupati, melalui gubernur, ya kan? Secara tidak langsung jelas yaitu melalui anggota kita yang duduk dalam badan legislatif perwakilan kita sebagai MPR, DPR dan DPD. Kemudian kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan. Nah, prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan, tidak melalui kekerasan, wajar, yang wajar-wajar saja. Kemudian yang kedua, bentuk dan jenis partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik dapat dibedakan atas kegiatan politik berbentuk konvensional dan non-konvensional, ya. Konvensional dan non-konvensional. Nah, bentuk partisipasi politik berdasarkan tipe masyarakatnya adalah sebagai berikut: masyarakat primitif, masyarakat berkembang, dan masyarakat totaliter. Ya, jenis-jenis partisipasi politik itu ada bentuk partisipasinya.
masyarakat primitif, ya, masyarakat berkembang, dan masyarakat totaliter. Nah, apa sebenarnya tujuan partisipasi politik? Partisipasi politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan, yaitu sebagai berikut. Memberikan rakyat warga negara kesempatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Ya, memberikan rakyat, memberi kesempatan kepada warga negara untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Partisipasi politik juga menjadi alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara otoritarian. Kemudian partisipasi di sisi lain juga membantu meringankan beban pemerintah, ya. Jadi partisipasi digunakan untuk melegitimasi rezim dan kebijakan rezim tersebut. Nah, melalui partisipasi politik lah kita bisa mempengaruhi pemerintah. Pemerintah bisa mengontrol rakyat dan warganya, ya. Kemudian dengan partisipasi politik masyarakat bisa meringankan beban pemerintah dan juga menyatakan kekuatan, ya, melegitimasi, ya, dan kebijakan rezim yang sedang melaksanakan tugasnya. Nah, sekarang kita lihatlah bagaimana tingkatan partisipasi politik. Semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, maka semakin rendah atau semakin kecil intensitasnya. Sebaiknya semakin kecil ruang lingkup, maka partisipasi politik intensitasnya semakin tinggi. Nah, semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, maka semakin rendah, ya, semakin kecil terwujudannya, ya, intensitasnya, bagaimana nampaknya, ya, bagaimana, ya, hasilnya, ya. Tetapi semakin kecil ruang lingkupnya, maka partisipasi politik intensitasnya semakin tinggi. Jadi terbalik, ya kan, semakin luas rendah, semakin sempit tinggi. Nah, sempit tinggi, luas rendah, ya. Perwujudan partisipasi politik. Contoh konkret perwujudan partisipasi politik dapat dilihat dari bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Nah, bidang politik, bagaimana partisipasi politik itu dalam negara kita di bidang politik. Kemudian dilihat nanti bagaimana terwujudannya partisipasi politik itu dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang sosial budaya. Baik anak-anakku sekalian, itulah tentang seluruh materi kita untuk bab 3 ini, ya. Oke, untuk lebih jelasnya boleh dibaca bukunya. Ini yang Bapak tunjukkan ini hanya ringkasannya saja, ya. Hanya ringkasannya saja supaya lebih jelas, lebih luas pemahaman kita. Mari kita lihat buku kita baca, atau juga melalui sumber-sumber yang lain. Demikian anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan, dan tetaplah kita berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Semoga kita tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.